Jokowi melakukan komplain dan protes. Kenapa proyek di Pertamina itu lambat? Nah, itu juga perlu diungkap kepada publik, Pak Menteri. Saya mendengar seperti RDMP Balikpapan, lalu proyek olefin di TPP Tuban. Itu lambat kenapa? Karena direksi Pertamina butuh persetujuan komisaris. Jadi proyek-proyek di atas 30 juta dolar itu butuh persetujuan komisaris. Contoh dua proyek itu, RDMP Balikpapan dan olefin TPP Tuban, itu persetujuan komisarisnya turunnya 6 bulan lebih. Ya, bagaimana proyek investasi bisa berjalan cepat kalau persetujuan komisarisnya turunnya 6 bulan lebih? Ini mau kita melakukan aksi korporasi yang cepat sesuai dengan arahan presiden agar investasi jalan, atau kita mau berpolitik gitu loh di dalam BUMN kita. Nah, ini perlu dievaluasi, Pak Menteri. Saya mengusulkan ke Pak Menteri bahwa proyek Pertamina di atas 1 triliun lah yang harus diberikan persetujuan oleh komisaris. Itu satu. Yang kedua, persetujuan komisaris itu harus ada jangka waktu yang jelas. Misal 1 bulan untuk mengevaluasi, ya, menginvestigasi proyek itu. Bukan batas waktunya nggak jelas, sampai berbulan-bulan, sampai 6 bulan. Lalu kapan kita bikin proyek investasinya dibangun? Akhirnya presiden marah karena ada indikasi permainan politik, nahan proyek supaya lama persetujuannya. Ini perlu dievaluasi juga komisaris Pertaminanya. Mungkin Pak Pahala bisa komentar nanti sebagai wakil komut di Pertamina, siapa yang tahan tuh proyek. Nah, itu yang soal Pertamina. Sekali lagi, contoh RDMP Balikpapan itu dan olefin TPP Tuban itu 6 bulan di tangan komisaris Pertamina, sehingga lambat persetujuannya. Lalu yang keempat soal Garuda, Pak Menteri. Ya, kita sudah baca di berbagai media, alhamdulillah pemerintah Arab Saudi sudah memberikan persetujuan. Insya Allah kerja keras pemerintah kita apresiasi, ya. Bagaimana lobby pemerintah Indonesia sudah berhasil meyakinkan pemerintah Saudi, insya Allah Desember ini jamaah umroh bisa berangkat, dan kita berdoa keadaan dunia semakin baik, insya Allah kita bisa haji tahun depan. Nah, untuk itu Pak Menteri, saya ingin komitmen dengan Kementerian BUMN bahwa cost sharing itu jangan di angkutan haji dan umroh, Pak Menteri. Biarkanlah Garuda untuk berangkat penerbangan internasional ke Jeddah maupun ke Madinah agar membawa jemaah haji dan umroh. Karena bagaimanapun ini bisnis yang menguntungkan bagi Garuda dan tidak rugi Garuda di bisnis haji dan umroh. Dan juga banyak jamaah haji kita maupun jamaah umroh kita yang butuh pelayanan dari maskapai Garuda kita. Itu yang Garuda. Lalu yang kelima, harga PCR, Pak Menteri. Berapa waktu yang lalu kami rapat dengan Bio Farma Group, ya. Ada Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma, dan Papros. Kami sudah menyampaikan bahwa harga PCR itu bisa di bawah 200.000. Kalau kita mau jujur 100.000 juga bisa. Nah, dan kami sudah meminta dalam RDP itu bahwa BUMN farmasi kita untuk mengevaluasi harga PCR kita, ya, yang dikelola oleh BUMN. Nah, BUMN itu kan selain untuk menyetorkan dividen ke negara, juga menjadi agent of development. Harus dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh masyarakat. Dan untuk itu saya mendorong Pak Menteri agar harga PCR, ya, lab-lab milik BUMN maupun rumah sakit BUMN yang dikelola oleh BUMN itu bisa di bawah 200.000. Karena memang sudah untung, modalnya 100.000, Pak Menteri. Harapan kita Pak Menteri mendorong itu, sehingga BUMN kita benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya di bawah kepemimpinan Pak Erik sebagai Menteri BUMN. Jadi saya rekomendasikan harga PCR segera diatur itu di bawah 200.000, Pak Menteri. Lalu yang keenam, tadi menyambung Pak Nusron Wahid soal pensiunan semen Padang, saya yang belum kelar-kelar juga, Pak Menteri. Mau RUPS saya dengar 21 Desember besok Semen Indonesia Group, masalah pensiunan masih dalam proses terus. Setiap saya tanya kepada direksi dan manajemen Semen Indonesia dan Semen Padang, belum clear juga. Padahal saya sudah bicara dengan Pak Menteri, mungkin di ruangan ini sekarang bulan Desember, ya. Sudah lebih hampir 10, ya mungkin mendekati 10 bulan, Pak. Saya sudah melapor Pak Menteri dalam rapat kerja, ternyata belum konkret dan belum clear juga penyelesaian. Memang sudah mulai ada harapan, ya, sudah mulai ada itikat,
Ya Pak Carlo sudah berusaha tapi belum konkret, belum selesai. Nah harapan kita tentu ini harus segera dieksekusi Pak, gitu loh. Nanti masyarakat pensiunan Semen Padang yang merupakan pemilih saya nggak percaya sama wakil rakyatnya Andre Rosiade yang memperjuangkan mereka. Itu penting loh. Mereka sudah menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR-nya. Anggota DPR-nya sudah menyampaikan dalam rapat kerja loh, resmi. Ya, anggota Komisi 6 dengan Menteri BUMN, tapi masih lama penyelesaiannya. Harapan saya Pak Menteri bisa mengeksekusi lebih cepat lagi. Yang terakhir yang ketujuh tadi digitalisasi STEM. Ya, saya mengingatkan Pak Menteri kalau seandainya aturannya harus mewajibkan menjual 10.000, lalu tiba-tiba Bank Mandiri beli 10.300, lalu BNI mungkin beli 10.500, BRI beda lagi angkanya, Askrindo, Jamkrindo beda lagi harganya. Nanti temuannya apa? Temuan BPKP atau BPK. Ya, jadi sebelum itu kejadian, saya mungkin mengingatkan Pak Menteri ini perlu direvisi ya, dievaluasi kebijakan ini supaya dari Sabang sampai Merauke, mau BUMN, mau swasta maupun masyarakat membeli STEM itu ya tetap 10.000. Ya, ini perlu jadi catatan sebelum nanti kejadian di Januari ada temuan dari BPK atau BPKP Pak Menteri. Mungkin itu saja, terima kasih Mas Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ratakan dulu per fraksi dari Nasdem Pak Nyat Kadir.